Hai guys, udah bersama Bang Boy. Ini semakin ngeri nih guys, ya. Dari pihak Nepo, seperti yang mereka tahu mereka akan kalah, mereka memantik yaitu Nick Mir supaya blunder. Dua fitnah terbaru, perihal jaket sama perihal Nick Mir dijambak. Kita bahas ini, soalnya Nick Mir juga mengcounternya dengan ikut gabung live. Nah, apakah langsung live atau by video call? Kita bahas langsung dengan dia resmi. Cari tahu Yang jaket pertama, yang guys. dipakai terdakwa kemarin itu punya siapa? Seingat aku itu punya aku. Karena dulu dia pernah pinjem. Nggak usah kalian itu. Tapi aku udah ridho, udah ikhlas, gak apa-apa. Berarti dia masih wannabe me. Dia masih wannabe me. Entahlah, kita bingung ya mau ngomong apa lagi ya. Dia mengcounternya itu dengan bukti lagi. Kalau mau memfitnah kan ya jangan tampilkan buktinya. Karena kalau lo tampilkan buktinya, orang langsung mengcompare. Dari yang terlihat saja ya, ada memang ini jaket ya model denim ya. Tapi motifnya saja sudah berbeda. Lalu dia berharap kita percaya gitu. Apa maksudnya? Depos. Lu kalau misalnya ya mau ngefitnah seseorang, minimal jangan kasih tahu buktinya gitu loh. Karena kalau lu kasih tahu buktinya, netizen itu pinter-pinter. Kuajari kan jadinya kan. Nah, ini nanti akan dijawab langsung oleh Nick Mir ya. Baru perihal Nick Mir dijambak di lapas, guys. Tadi dia habis berantem sama wanita emas. Again. Musuh bebuyutan. Terus gimana? Diludahin lagi Iya nggak? kan kena ludah Pak Joko kena ludah. Astaga. Parah banget. Gara-gara apa? Nggak tahu, tiba-tiba emang Hasna ini kan emang agak-agak lain ya, agak-agak ini juga. Bagus gitu lah, kan. berani. Terus Terus saling pokoknya berantem hampir mau jambak. Oh iya, si Hasna ini ngejambak rambutnya NM. bagus. Akhirnya bagi aku, merasakan Dok. diri jambak. Siapa dijambak, Dok? Bagi aku dong. NM terus NM juga balik dijambak juga Hasna ini. Ini dijambak sama aku ya. siapa, Dok? NM? Terus main ludah-ludahan kena Pak Joko tuh kena sipirnya. Parah. Seru dong. Tapi emang gila sih dia, semuanya diajak berantem. Mau dong itunya, videonya. Ada nanti aku kirimin ya. Nanti DM aku ya. Siap. Ada aja parah ya. Enggak, tapi gini sih Kak, kalau seandainya memang dia suka begitu, kalau ketemu musuh yang bener, nggak apa-apa, bagus. Iya benar. Ya kan? Malah Benar kita lawan. seneng. Takut tuh sebetulnya Iya. dia itu. Kalau udah di rutan, siapa yang mau tolong dia? Iya, mau teriak-teriak ke siapa dia? Kecuali dia bayarin ya. Kalau dia main uang sih nggak tahu lagi. Kak Fitri udah terwakili, udah ada yang ludahin. Udah ada yang ngejambak. Katanya diludahin. Enggak, Udah ada yang jambak, nggak udah kena ada yang ludahnya, ludahin terwakili soalnya- kan Kak Fitri. Ingat Kak, Alwan Bener. itu nggak tidur Kakak. Betul. Betul Kak, dia sudah kayak gimana sama Kak Fitri sekarang tuh. Diludahin orang, dijambak orang kan. Ya minimal kalau buka komal itu wajah nampak dong. Kalau cuma audio doang yang mending audio di WhatsApp aja kalian. Ya, kayak gini, minimal ada host lah yang buka wajah gitu loh. Untuk supaya tahu bahwa ini komal dari mana. Komal di TikTok atau komal di WhatsApp. Nah, begini komal. Astaga, dunia tipu-tipu begitu Hah? banyak. Lihat nih ya. Ada wajah kokonya karena dia host. Nah, baru Nick Mir menarik guys. Jaket itu bukan jaket cudol. Dipikir kakak Niki gak bisa beli jaket kali.
Berarti sama aja. Ini kan dipegang adminnya Nikmir nih. Sama aja menuduh jaket yang dipunyai oleh si Nepos itu adalah hasil dari judul. Nah begini Komal sesungguhnya. Kata itu jadi namanya tuh dokyun itu tuh. Terus aku cari tahu kan di sini kan gue cari tahu dong di sini. Ada yang kenal dokyun gak? Katanya dia suka besukan setiap hari Senin. Dokyun itu mah bukan besukan kak, dia emang mantan napi katanya. Mantan napi loh dia. Karena dia bukan dokter. Dia tuh bukan dokter, dia dosen katanya gitu. Pas gue lihat mana dia tuh kalau emang dia mantan napi betul dia keluar tanggal 8 Oktober 2024 dan itu juga dia bebas bersyarat. Harusnya kalau dia bebas bersyarat dia nggak boleh kayak gitu tuh, karena kalau dia kayak gitu dia bakal bisa masuk lagi ke sini. Oh, dimasukin aja, soalnya dia bawa nama sipir, Song. Dia bawa nama sipir. Iya sih, masuk akal sih. Petugas, dia bawa nama petugas yang namanya Vicky, Joko, gitu Cong, dia bawa-bawa. Orang baik di sini, baik banget. Nah, Sampai Pak Joko panggil tadi. berarti mulutnya bersunah itu. Tak bagus mulutnya. Sama jaket gue ini. Jaket kawan. Nah, ini si Dokjun ya sudah terkonfirmasi bahwasanya Dokjun adalah mantan napi, dokter gadungan yang ditangkap dan bebas bersyarat. Itu adalah informasi yang Bang Boy terima ya. Tapi yang menarik, apakah betul, siapa yang betul? Omongan Nikmir apa omongan Dokjun? Ketika Dokjun ngomong masalah Pak Joko, berarti dia ada kayak something spesial yang dia tahu atau yang dia kenal tentang Pak Joko yang nggak sengaja terceplos di Komal. Karena kalau kita memang nggak pernah di lapas, mau siapapun lapas, ya, maksudnya yang kena ludah sipirnya siapapun namanya, kita nggak akan sebutkan. Karena kita nggak kenal juga kan. Tapi karena kita kenal dia, kita tahu namanya, karena kita di lapas, makanya terucaplah kata-kata Pak Joko tersebut. Berarti fix. Ya. Orang yang disebut Nikmir betul adalah residipis. Omongan residipis dipercaya. Oke, itu Dokjun. Kita bahas lagi perihal jaket. Nah, dia nggak punya izin praktek, tapi dia praktek gitu. Cong, terus ada yang lebih parah katanya lu pakai jaketnya Kata itu. si Nepos itu. Jaketnya Jaketnya. Lu yang waktu sidang kemarin katanya lu pakai jaketnya FS. Itu dia. Jadi sekarang kan karena saksi itu kan udah pada membuka tabir kan, Cong, dibuatlah cerita yang enggak. Sebenarnya gue juga nggak mau nanggepin, Cong. Tidak ada barang apapun atau bekas siapa sih. Kok tetap happy sih di sana? Ya happy lah, masa gue mau ngapain. Jadi ini kan gue masalah lama. Iya. Aku mau bikin acara buat buat minggu depan. Iya. Itu cuma mau pesan ini aja buat semuanya. Karena gue lagi ditahan, terus para pembenci bebas mau apa aja, suka hayalan dia. Jangan, karena apapun yang kalian bicarakan itu, ingat gue tuh masih punya keluarga di luar. Keluarga gue tuh selalu memantau dan mereka selalu menurut mereka apa yang tidak benar sama mereka direkam gitu kan, yang nanti akan dikasih gua kalau sudah keluar. Jadi kalau benci silakan, karena kan kalau kita hidup mungkin disayang semua orang kan. Betul. Karena cuma tahu di sosial media pasti banyak banget kan yang astaga. Kalau gua dengan cara kalian seperti itu bisa membawa rezeki buat kalian, ya sudah tidak ada masalah. Tapi kalau bisa, tolong jangan berbicara bohong atau fitnah. Gitu. Iya. Soalnya kasihan sama keluarga di rumah kayak tak kayak ini nih. Iya. Jadi setiap lagi terus gitu ditanya, kita kamu baik-baik aja kenapa? Gue bilang gitu, katanya kamu dijambak, dijambak sebenarnya dijambak gue dijambak gue incer palanya. Apa nggak penyok? Lagian gini loh, Cong. Maksud gua gini ya, Cong. Lu tuh kan cuma ditahan bukan berarti kiamat. Jadi untuk para hater jangan terlalu happy. Bener gak? Jangan terlalu happy. Ingat, jagoan itu selalu menang di belakangan. Nggak ada Bener. hero itu menang di awal. Ember.
Tergantung jagoannya, jagoan India kah? Atau jagoan mana? Tapi memang menurut Bang Boy ya, ini kayaknya gerakan atau langkah karena mereka tahu mereka itu kalah telak di persidangan terakhir kemarin kan. Mereka kayaknya udah kehabisan lagi untuk bagaimana menarasikan bahwa Nick Mir itu bersalah di media sosial. Soalnya Nick Mir sudah berhasil membuat media sosial itu menyatakan bahwa dia itu dijebak atau tidak ada pemerasan di kasusnya Nick Mir. Nah, kita akan sampai di statement. Ini kan Nick Mir kan video call guys sama Mambel ya. Nah, lalu lewat video call tersebut dihubungkan live TikTok, live Komal. Nah, apakah ini salah? Ya, apakah ini salah guys? Sekarang gini deh, Bang Yamin, status Niki adalah seorang tahanan titipan jaksa, betul? Bukan narapidana. Dan Niki pun masih memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, ataupun teman-temannya, betul nggak Bang? Iya kan Bang? Nah, terus apakah itu salah? Ayo. Jadi apalagi gini Bang, apalagi dia diisukan, dibuat cerita dia diludahi, dia dijambain. Ah, itu dia. Terus kalau orang ditahan di dalam rutan, seenak-enak jidat nenek moyang bapak dia mau buat cerita soal Niki, dibantah kayak gitu, gumoh. Ah, itu kayak mana Bang? Iya. Kalau dasar bicara itu berkomunikasi ya, diatur di undang-undang pemasyarakatan itu nomor 17 kalau nggak salah saya, dan turunannya peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ada dulu tahun 2013, sekarang itu dirubah terakhir itu 2017. Bisa dilihat di pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 10 dari Undang-Undang BAM, bahwa seorang tahanan itu ya, itu mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan. Setiap tahanan itu baik titipan maupun narapidana memiliki hak untuk menerima tamu, satu, berkomunikasi baik secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi lainnya, itu bahasanya, terhadap keluarga atau siapapun yang dia inginkan. Kan tadi itu ya nggak ada masalah. Kalau untuk memberatkan, mungkin ya iya memberatkan pikirannya aja, kasihan dia lah. Nah ini kan mungkin karena Bang Yamin dari pihak yang selalu dukung Nick Mir. Nah Bang Boy akan tampilkan dari praktisi hukum guys. Apakah boleh seorang terdakwa melakukan VC dan masuk ke Komal di TikTok padahal dia sedang ditahan di rutan? Ya, itu melanggar aturan ya, secara aturan itu diatur di Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham, terutama terkait tentang peraturan di lapas atau di rutan ya. Sebenarnya di dalam rutan itu sudah disediakan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh terdakwa atau narapidana. Tetapi fasilitas itu hanya bisa dilakukan seperti VC ya, itu bisa digunakan untuk menghubungi keluarga atau lawyernya apabila ada keperluan dengan lawyernya ya, itu bisa. Nah kalau digunakan untuk media sosial apalagi masuk ke Komal TikTok, ini jelas-jelas melanggar aturan ya, itu nggak boleh, maka akan berimbas kepada petugas di rutannya, bahkan sampai ke karutannya pun akan bisa diperiksa karena bisa diduga terjadinya satu kelalaian ya, karena ini nih harus dalam pengawasan petugas. Ini rekan-rekan atau teman-teman semua atau rekan-rekan media ini bisa menanyakan ke karutannya langsung terkait masalah ini, apakah hal yang dilakukan oleh terdakwa atau narapidana tersebut sudah mendapatkan izin atau tidak. Nah ini harus ditanyakan lagi. Nah Bang Boy dapat kesimpulannya perihal bahwasanya nggak boleh di media sosial, berarti Nick Mir nggak melanggar dong, karena memang Nick Mir tuh by video call ya ke Mambel.
perihal bahwa Mambel itu keluarganya atau tidak, ya selidiki itu. Tapi bahwa Bang Bel pun pikir awalnya itu Nick Mir masuk ke live TikTok, ya, komal-komal TikTok, ternyata enggak, dia video call aja. Berarti memang ini masih perdebatan ya, apakah Nick Mir bersalah atau tidak. Tapi kalaupun yang bersalah adalah orang yang udah tahu video call, malah membuat video gabung ke TikTok. Paham kan guys? Ngerti maksudnya kan guys? Nah, tapi ini menjadi suatu suatu goncangan sebenarnya dari kalangan sebelah, karena mereka kayaknya nggak expect aja Nick Mir malah ikut komal, makin menderita nggak tuh? Thank you. Kita akan ngecek ombak pendapat netizen mengenai ini. Pantengin terus channel ini, The Rekobi. Bye bye.